nggak terputarkan di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu. Jamaah masjid Walidain insyaallah birahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo untuk pertama dan yang paling utama saya ingin mengajak diri pribadi serta Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala telah membawa kita bisa duduk, bisa silaturahmi dengan saudara kita di masjid ini, dan juga kita bisa bisa bangun, bisa berdiri, bisa melakukan aktivitas dan bisa sampai ke sini. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Allah itu sangat pilih-pilih dari manusia ini siapa yang akan diberi nikmatnya, diberi rizki untuk bisa hadir pada suatu hari. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita yang masih mungkin pengamatan masih repot pada urusan pagi hari. Kita juga doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir hari ini semoga disediakan Allah Subhanahu wa taala dan jaga segala. Amin. Monggo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diarahkan untuk segala sesuatu. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui beliau sebagai umatnya dan diakui beliau sebagai saudaranya, saudara pula mendapatkan syafaat dari Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian sama masjid Sidoarjo yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin di mungkin yang di sini kalau di antara yang muda-muda, di antara yang masih muda. Mas Muhammad siapa? Mas Muhammad Naufal. Umurnya berapa, Mas? 15. Oh, 15. Ada yang lebih muda lagi enggak? Saya juga. Yang termasuk muda-muda. Jadi ini bukan dipanggil Ustaz, dipanggil adik karena mungkin saya muda. Saya mau sedikit pulau mengenai PRT. Di pulau muda. Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita. Ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, ini kisah ini sering saya utarakan, sering saya sampaikan itu karena memotivasi saya pribadi untuk selalu mengingat Nabi Muhammad atau mungkin bersolat. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah itu melepaskan suatu kata, suatu kalimat, wahai sahabatku, mungkin dalam arti bahasa wahai sahabatku, saya ini sedang rindu dengan para saudara. Lantas para sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, yang kau maksud sebagai saudara itu siapa ya Rasulullah? Sedangkan kami senantiasa selalu mendampingimu, selalu mengikutimu kemana kamu berada, selalu melindungi, menjaga, dan selalu mengimanimu ya Rasulullah. Yang engkau maksud sebagai saudara itu sinten ya? Siapa ya Rasulullah? Atas Rasulullah menjawab, wahai saudaraku, engkau itu ashabi, saudara, kerabat, sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, mungkin sezaman yang berjumpa dan mungkin sudah melakukan obrolan, itu dikatakan sahabat Nabi. Ada juga yang di sezaman dengan Nabi tapi belum jumpa dengan Nabi. Contoh juga itu kisah yang paling masyhur itu siapa? Yang tangannya dicium oleh Umar itu sama siapa? Itu sezaman aslinya dengan Nabi tapi belum jumpa dengan Nabi. Wahai sahabatku, yang saya maksud saudara itu ialah kelak di akhir zaman ada orang itu mau mengimaniku, maksudnya mengimani Nabi Muhammad, tapi tidak pernah berjumpa denganku,
tidak sezaman denganku, apalagi pernah berbicara atau berdialog dengan Nabi Muhammad. Itu yang aku maksud sebagai saudara. Nah, dalam arti sekarang saudara itu kan pasti berdekatan. Allah oleh Rasulullah ini saudara dekatan juga alhamdulillah di satu perumahan ini dia. Jadi mudah-mudahan kita ini sudah sejak dahulu kala, sejak Nabi Muhammad itu kita sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Jadi lantas kita sebagai umatnya ini yang sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad tentu juga merindukan Nabi Muhammad. Jadi hari monggo saya mengajak diri pribadi Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memperbanyak sholawat. Nah, sholawat yang paling sederhana itu ya seperti biasanya kita lakukan ketika waktu sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi banyak para ulama itu menuliskan bait-bait atau syair-syair sholawat kepada Nabi. Kita bersolawat dulu ya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita ungkapkan rasa cinta kita ungkapkan rasa sayang kita, rasa cinta kita, rasa penuh kerinduan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu manusia yang telah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala itu mampu mensyafaati umatnya. Jadi kita berharap yang pasti mawon nih Bapak Ibu, yaitu dengan nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Monggo kita koderakan bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah. Ada orang bertanya itu, Mas Taufik ini Muhammad Nuri senang sholawat. Kalau ini Muhammadiyah, betul. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah bersolawat juga. Pak Manten, ini saya mungkin sedikit cerita. 14 menit sudah. Kalau itu berarti pengen cerita. Kalau senang sejarah, senang sirah. Ini ketika cerita atau kisah dari kisahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi ini pada pada zamannya Khalifahan Umar bin Khattab. Jadi Umar ini kisahnya judulnya paling mungkin bisa dikaikan itu 3 pendeta Yahudi itu mendebat Umar. Nanti mireng cerita Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 pendeta Yahudi itu mendebat Umar dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dirasa besar. Jadi kisah itu ketika bermula Umar bin Khattab itu sedang duduk-duduk mungkin bersandar di suatu pohon itu. Lantas ada 3
pendeta Yahudi itu menghampiri Umar. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kami ingin bertanya kepadamu, hai Umar. Imbalannya, apabila engkau mampu menjawab pertanyaannya ketiga pendeta itu, maka kami akan masuk Islam. Imbalannya pendeta itu akan masuk Islam. Tapi kalau engkau, wahai Umar, tidak mampu menjawab pertanyaanku, maka kamu tidak usah menggembor-gemborkan atau mungkin mendakwahkan atau mensyiarkan bahwa agamamu itu, agama Islam, agama yang benar. Dan Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Nah, jadi Yahudi itu sekarang mungkin lebih terkenalnya Zionis Israel itu ya. Memang sejak dari dulu itu memang ngeyel lah. Bahkan dalam sejarah itu pendeta-pendeta Yahudi itu mengenali Nabi Muhammad itu lebih mengenali dirinya itu seperti bapak yang mengenal anaknya. Jadi ciri-ciri khusus kenabiannya Nabi Muhammad itu, para pendeta Yahudi itu lebih hafal daripada kalau diibaratkan itu bapak mengenali anaknya. Mungkin anak kita, mungkin putra putri kita mungkin tahu, oh cirinya di sini mungkin ada tanda apa, mungkin ada tong atau apa, kakinya seperti apa. Itu kan orang sebagai orang tua kita paham betul bahwa ini anak kita. Jadi pendeta Yahudi itu bertanya seperti itu, mengisyaratkan atau mungkin menjadi imbalannya seperti itu. Jadi kalau misal salah, maka akan engkau, hai Umar, tidak usah mendakwakan agama Islam. Agama Islam ini tidak benar, dan Nabi Muhammad itu bukan sebagai seorang nabi dan rasul terakhir. Nah, lantas Umar menjawab, pertanyaan apa yang akan engkau tanyakan kepadaku? Lantas para ketiga pendeta Yahudi itu melontarkan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bantu saya mengingat-ingat jawabannya seperti apa. Ini kita beda. Pertanyaan yang pertama itu, kapan langit itu ditutup? Pertama apa? Kapan langit itu ditutup? Yang kedua, kapan langit itu dibuka? Yang pertama ditutup, yang kedua dibuka. Ini pertanyaannya menjebak ya Bapak Ibu sekalian, kita ya di ini pada umat. Kemudian yang ketiga, wahai Umar, coba engkau sebutkan makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini bersama kuburannya. Yang ketiga, sebutkan atau mungkin siapa makhluk di bumi ini yang berjalan di muka bumi ini bersama kuburannya, atau mungkin kuburan yang berjalan dengan penghuninya, mungkin kuburan berjalan dengan mayatnya. Itu pertanyaan ketiga. Lantas yang keempat selanjutnya, kemudian coba kau, hai Umar, sebutkan makhluk Allah yang memberi peringatan kepada kaumnya, tapi bukan manusia dan bukan jin. Jadi siapa makhluk Allah yang memperingatkan kaumnya? Mungkin Pak RT ini woro-woro yang warga ini, tapi bukan manusia, bukan jin. Ini Pak RT nampak betul. Itu jin atau manusia. Terus selanjutnya berapa tadi? 5. Nah, sebutkan 5 makhluk Allah yang berjalan di muka bumi ini namun tidak dilahirkan dari bapak ibunya atau mungkin dari ibunya. Jadi yang kelima ini, sebutkan 5 makhluk di muka bumi ini yang berjalan atau yang hidup itu tanpa dilahirkan. Dilahirkan mungkin bapak ibunya atau mungkin induknya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir itu, yang keenam. Kemudian para pendeta itu bertanya kembali, belum dijawab sama Umar.
Wahai Umar, coba engkau jelaskan kepada kami kisah-kisah para pemuda yang tinggal di gua. Yang keenam itu, coba wahai Umar, engkau jelaskan kepada kami kisah-kisah para pemuda yang tinggal di gua, yang menjaga keimanannya dalam gua. Nah, kemudian Umar sebagai presiden di kala itu, sebagai Amirul Mukminin, sebagai kepala pemerintahan, itu langsung menjawab, wahai para pendeta, tidak ada malunya, seperti ini bahasanya, tidak ada malunya sebagai Umar tidak mampu untuk menjawabnya, karena memang kapasitasnya Umar bin Khattab itu kan Umar bin Khattab itu sebenarnya sebagai al-Faruq, pembeda. Jadi orangnya tinggi besar, tegas, itu mengandalkan jasadnya dan ketegasannya itu dalam memimpin. Jadi tidak dirasa malu apabila Umar bin Khattab ini tidak mampu menjawab. Tapi apabila engkau mengajak gelut, ya bahasanya ngajak berantem dengan Umar, engkau masih kurang oleh para pendeta. Karena diriwayatkan itu dalam beberapa kisah itu Umar itu mampu gelut, ya, mampu berkelahi itu seharian suntuk dari pagi sampai sore itu lawan 5 orang, 1 versus 5 orang dari pagi sampai sore itu Umar masih mampu sampai saking Umar itu punya fisik yang kuat, punya badan yang luar biasa. Orangnya memang orang Umar bin Khattab itu orangnya memang senang gelut, senang berantem. Karena memang jadi al-Faruq pembeda. Sebuah kisah yang lain itu Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam itu dakwahnya Nabi Muhammad itu yang awalnya di pasar Mekah itu sembunyi-sembunyi, lantas setelah masuk Islam maka dakwahnya Nabi Muhammad itu terang-terangan. Berjalan menuju Mekah itu depannya Hamzah putra Mas Soleh, di belakangnya itu Umar, di tengahnya Nabi Muhammad. Jadi melakukan jalan ke arah Ka'bah itu pada fase-fase awal dakwah di Mekah itu, para kaum Quraisy itu rawani sampai rawani balang, rawani misalnya berdepan isui atau berkata kasar itu, karena depannya itu Hamzah pamannya dan belakangnya itu Umar, dan berkata, wahai kaum Quraisy, apabila pengen ada ibu-ibu yang menangis atau ada yang ingin istri-istri itu menjadi janda atau ingin ada yang anak-anaknya itu menjadi yatim, saya tunggu di atas bukit, mari berbulan padaku, karena saya setelah masuk Islam. Umar itu seperti itu. Jadi setelah masuk Islam itu terang-terang, aku lebih Islam, war mongko ngejak gelut, ayo, pengen anakmu menjadi yatim, ayo gelut, seperti itu. Saking beraninya menstempel dirinya itu kuat. Jadi wani gelut jauh, yang wani nangis gelut karena rasa tak enak, berat seperti itu. Jadi mungkin bisa diagendakan PRT, mungkin di sini diajari silat Mas Edi, nanti untuk jaga-jaga apabila Islam ini diganggu, nanti gelut. Betul. Kemudian Umar langsung menimpali juga lagi, wahai para pendeta, tapi Umar tidak begitu. Saya sudah masuk Islam. Di antara kami itu ada yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Mau apa para pendeta terus melanjutkan, mau siapa? Mau yang mau menjawab salam sini panggil. Pan sini mas. Betul. Maksudnya sama Maria, panggillah Ali, suruh datang ke tempat sekarang. Kemudian salam lari menuju tempatnya Ali, ketemu dengan Ali, hai Ali bin Abi Thalib, engkau dipanggil Umar sekarang. Ada 3 pendeta yang debatnya, ada 3 pendeta yang berdebat Umar bin Khattab. Lantas Ali itu bergegas menuju Umar. Singkat cerita, Ali sudah datang dan kemudian para pendeta itu, oh ini orangnya yang mau akan menjawab. Itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu terkenal kecerdasan. Karena
karena termasuk juga orang-orang awal yang masuk Islam. Kemudian wahai para pendeta, kata Ali, coba sebutkan atau ulangi pertanyaan-pertanyaan kita. Apa Bapak Ibu pertanyaannya? Yang pertama, kapan langit ditutup? Kemudian kapan langit dibuka? Yang ketiga, coba siapa orang makhluk di bumi ini yang berjalan di muka bumi ini dengan kuburannya, atau kuburan itu berjalan dengan mayitnya, penghuninya. Yang keempat tadi apa? Sebutkan makhluk Allah yang memberi peringatan kepada kaumnya, tapi tidak di kalangan manusia dan tidak di kalangan jin. Yang kelima, sebutkan 5 makhluk Allah yang di muka bumi ini yang tidak dilahirkan dari bapak ibunya atau ibunya. Yang keenam tadi, coba ceritakan pada kami, jelaskan kisah dari para pemuda yang tidak dibayar, yang mengamalkan imannya di dalam dua. Nah, kemudian setelah hari dengar pertanyaan tersebut, lantas jawabannya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kapan langit itu ditutup? Kita apa Bapak Ibu? Pas langit mendung, turun hujan, ini langit ditutup. Terus betul. Kita apa Bapak Ibu? Kapan langit itu ditutup? Di langit itu digembok, enek gerbangi, enek lawangi. Lawangi langit itu didorong atau digeser? Jawabannya Adi itu, kapan langit itu ditutup? Langit itu ditutup apabila manusia itu syirik pada Allah SWT. Asyirku billah. Jadi melakukan kesyirikan pada Allah. Jadi menganggap ada tandingan selain Allah SWT. Jadi menganggap sesuatu itu lebih tinggi atau mungkin diharap-harapkan bisa menolong dirinya itu kecuali Allah. Jadi ketika langit ditutup itu seperti itu. Jadi apabila kita melakukan kesyirikan, amalan itu kan bukan naik Bapak Ibu. Kita tidak diterima amalnya, amal kebaikan kita pada Allah SWT. Jadi misal ada mungkin yang non muslim nih melakukan kebaikan, suka berbagi sama tetangga rahmat seperti itu, tapi kok bukan Islam di dan amalnya itu bukan dicatat Allah SWT. Jadi langit itu terkunci apabila manusia itu syirik pada Allah. Itu langit terkunci. Nah kalau langit terbuka tadi pertanyaan kedua, jadi apa Bapak Ibu? Tanya kalau tertutup itu syirik, kalau terbuka berarti apa? Masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Betul. Jadi ketika langit dibuka itu apabila manusia itu masuk Islam atau bersyahadat, mengakui bahwa Allah itu suatu zat yang berhak disembah dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir yang perlu kita imani. Jadi ketika langit dibuka itu amalan bisa naik, amalan bisa diterima Allah SWT itu apabila Bapak Ibu kita bersyahadat atau kita masuk Islam. Jadi perlu juga pada salah satu ulama itu menganjurkan manusia sekarang ini kalau bangun pagi itu sering-sering bersyahadat. Jadi bangun dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Karena kita tidak tahu waktu kita malam itu kita mimpi opo, ligo ngopo, jangan-jangan kita melindur HP pun tulung seperti itu kan kita sudah melakukan hal-hal yang kecil kesyirikan. Oleh kita mimpi itu kita berharap-harap enek wong sing nulungi kita. Jadi kata ulama itu kita sejak pagi itu harusnya bersyahadat. Nah, apalagi ini Bapak Ibu, ini walaupun akhir tahun ya, tanggal 10 Desember, bentar lagi tanggal 30 Desember, 31 Desember tahun baru. Nah, itu ajar kesyirikan yang merajalela. Jadi kemungkinan kamu dan ini menurut cerita itu yang orang-orang Kristen itu mengenal non Islam itu bahkan malam tahun baru itu tidak kemana-mana, itu di rumah saja merenung dan memikirkan apa yang nanti besok tahun baru itu dikerjakan. Tapi yang keluaran di jalan-jalan itu padahal malah umat Islam.
Itu ada 3 agama yang berbeda yang dijalani. Apa? Yang menyembah api, menyembah api, majusi, terus apa mulai? Menurut trompet, jika kemana-mana itu. Terus mulai apa? Banyak memukulkan lonceng. Dulu kalau tinggal sekarang sih berbeda dengan motor. Padahal itu tradisinya agama yang lain. Jadi mungkin nanti malam tahun baru Mas Fatih itu jadi senang gaya kegiatan. Nanti mungkin pas tahun malam baru PRT kegiatan kita ngaji bersama. Biar usah layaknya tahun baru dan disiplin. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi, siapa atau makhluk siapa itu yang berjalan di muka bumi ini bersama kuburannya? Kita kan Bapak Ibu. Anda sing tahu belum? Moga hadiahnya Al-Quran. Kita sinten yang berjalan di muka bumi ini bersama kuburannya. Jadi nindi itu gue kijing, gue kandang. Sinten Bapak Ibu moga. Masa gak sinten lagi? Jadi kalau ngiduri nyanglong randa apa mati. Sinten moga hadiahnya Al-Quran iki berarti. Nah. Sudah berarti. Nah, atas ahli itu menjawab makhluk yang berjalan di muka bumi ini yang bersama kuburannya itu adalah Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Tek sakit Bapak Ibu. Tek sakit Nabi Yunus. Ini kita tahu Pak sakit Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus itu dalam riwayat dalam kisahnya itu, apa Bapak Ibu? Nyemplung masuk dalam mulut ikan, dimakan ikan. Ada riwayat ikan paus, ikan opo lah, yang penting ikan. Itu selama 40 hari 40 malam. Nabi Nabi Yunus. Jadi itu berjalan di muka bumi walaupun hanya 40 malam itu bersama kuburannya. Yaitu sinten ikan itu tadi. Jadi kalau tidur itu selama 40 hari itu di bawah ikan itu merenangi atau menyusuri 7 samudra. Di dalam kisah itu Nabi Yunus itu kan pangampunan dalam berdakwah Nabi Yunus itu kan dalam mendakwahi kaum Ninawa atau Nineveh. Itu salah satu kaumnya Nabi Yunus itu tidak mau mengimani Nabi Yunus. Lantas berdoa, ya Allah, apabila tidak ada yang mengimani itu, tolong azab umatku karena tidak mau mengimani itu sebagai Nabi. Kemudian yang dijanjikan oleh Allah itu belum turun juga. Diriwayatkan itu di hari ke-39-nya kan mau turun dari 40. Tanggal 39 hari ke-39 itu tanda-tanda mau diazab kaumnya itu tidak ada. Lantas tanpa seizin Allah, Nabi Yunus itu melarikan diri, Bapak Ibu. Melarikan diri mau mengurusi umatnya dan ibaratnya mungkin nesu ya Kak Gusti Allah karena kok ada diazab mati padahal sudah dijanjikan nanti mau diazab. Nah, dari ke-40-nya di 40 paginya itu sudah ada tanda-tanda nomor itu azab mau turun petir seperti itu. Tapi Nabi Yunusnya sampun pergi Bapak Ibu. Sampun pergi berarti salah satu raja di kaumnya itu benar Nabi Yunus. Bahwa benar berarti Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Yunus itu Nabi kita. Tapi kita tidak mengimani. Lantas para raja tersebut memerintahkan seluruh rakyatnya itu untuk mengimani Nabi Yunus dan percaya bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mau mengampuni para umatnya itu, kaumnya itu, tapi Nabi Yunusnya tidak ada, pergi melarikan diri. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus itu melarikan diri terus ditampung di sebuah kapalnya itu terombang-ambing, gelombangnya itu besar. Dalam tradisi tersebut, apabila gelombang besar ini berarti butuh tumban. Maka diundi siapa yang namanya keluar itu maka akan dicemplungkan yang laut. Oke, tumbal bin gelombang itu surut gak gelombang besar. Diundi yang keluar itu nama Nabi Yunus terus.
Kemudian Nabi Yunus dilemparkan terus dimakan ikan. Lantas dalam ikan tersebut Nabi Yunus menyesal, bertobat. Yang terkenal itu zikirnya Nabi Yunus apa Bapak Ibu? Zikirnya yang terkenal dari Nabi Yunus itu apa? Yang mengguncangkan isi perut ikan itu, lantas terus mengeluarkan Nabi Yunus itu ke permukaan lagi. Nah, betul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Artinya itu bahwa ya Allah, engkau tidak ada Tuhan ibadah saya sembah itu kecuali engkau, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang zalim. Diulangi terus oleh Nabi Yunus sampai mengucapkan arsnya Allah, terus Nabi Yunus diampuni, kemudian dikeluarkan dari si perut ikan perut tadi. Jadi pertanyaannya pertanyaannya pendeta tadi, siapa atau makhluk Allah siapa yang berjalan di muka bumi ini yang Bapak Ibu berjalan dengan kuburan, yaitu Nabi Yunus. Oh, seorang masjid tidak seperti itu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, Ali mau sebutan tadi apa Bapak Ibu? Makhluk Allah yang mungkin hidup bisa berjalan di muka bumi ini yang tidak dilahirkan dari ibunya atau mungkin dilahirkan dari bapak ibunya. Nabi Adam. Nah betul, Nabi Adam. Kemudian sinten? Ada 5 tadi. Setunggal Nabi Adam. Nomor kali? Hawa, Siti Hawa. Benar. Jadi pasangan ya si Adam yo. Baru 2, 3 lagi. Nomor 3 sinten Bapak Ibu? Monggo. Pripun? Malaikat. Malaikat itu diceritakan yang di bumi, malaikat kan langit mriko. Yang ini di bumi. Sinten monggo? Enten sing putra putrine sing boten dilairke saka ibuke, wonten. Oke, sakti. Mutune saka ratu. Jadi zaman dulu itu berdebat dengan negerinya, karena para pemuda itu juga istilahnya ibaratnya apa itu hafal kitabnya Nabi sinten Taurat, jadi hafal betul. Jadi kalau jawabannya benar itu kan sama rentetannya lurus dengan para nabi, dari sejak Nabi Adam juga Nabi Isa. Kemudian yang ketiga itu Bapak Ibu, makhluk Allah yang tidak dilahirkan dari ibunya itu berjalan di muka bumi itu sinten Mas Soleh? Demikian loh ini. Niku ontanya Nabi Soleh. Mungkin Mas Soleh di unta loh. Dalam sejarah itu ontanya Nabi Soleh itu tidak dilahirkan dari ibunya. Jadi suatu ketika itu umatnya Nabi Soleh itu. Nah, Mas Soleh di umatnya itu warga adik ini ngeyel, ini kira Nabi, ini Nabi bukti mukjizat itu apa gitu. Nah, para kaumnya ini tidak beriman, tidak mukjizat, biar percaya bahwa Nabi Soleh itu adalah Nabi. Kemudian para kaumnya itu nunjuk, batu ini coba, kalau kamu benar Nabi, pasti Allah akan bantu engkau, tolong batu ini jadikan makhluk hidup. Ini bahasanya seperti itu. Lantas batu itu meledak dan membelah, lahirlah seekor unta betina. Jadi kesannya itu. Jadi untanya Nabi Soleh itu keluar dari batu. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Soleh. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Untanya Nabi Soleh. Itu mungkin dari Al-Quran itu ada di surat Al-A'raf ayat 73. Itu unta betinanya Nabi Soleh. Nah di kaumnya itu tetap ngeyel, aku harus begini penyihir yang nyata, ini tukang dukun sing pinter. Kemudian para kaumnya itu sekalian menyembelih unta betina itu. Padahal unta betina itu mengeluarkan susu yang bisa menghidupi seluruh kaumnya Nabi Soleh itu. Saking banyaknya. Dijarni wae bemangan sapolae, susunya bisa diperah, bisa diambil, kita konsumsi. Tapi para umatnya Nabi Soleh itu gak percaya, gak mengimani Nabi Soleh. Kemudian untanya itu disembelih.
Kemudian singkat cerita diazablah apa kaumnya Nabi Soleh. Nah, hati-hati yang Soleh dengan ini saya hati-hati. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian apa? Makhluk di bumi yang tidak dilahirkan dari induknya, tapi tidak dilahirkan dari induknya, mampu berjalan di Bunsuruk. Ini lanjut apa betul Bapak Ibu? Bunsuruk ini. Pejabat setengah enam ini apa saja Bunsuruk. Di nanti apa niku percepat. Nah, yang keempat itu pada zamannya Nabi Musa. Nabi Musa itu juga punya mukjizat. Apa Bapak Ibu bisa terkenal kisahnya ini? Yaitu siapa? Yaitu apa? Ularnya Nabi Musa ketika dijebak oleh penyihir-penyihir Fir'aun itu coba melemparkan sesuatu, maka Nabi Musa, kamu dulu wahai para penyihir-penyihirnya Nabi Fir'aun, dilemparkan jadi ular. Kemudian tongkatnya Nabi Musa itu juga dilemparkan jadi ular yang gede, lebih besar dari ular-ularnya para penyihir-penyihir itu, lantas dimakan. Itu yang keempat makhluk di bumi itu yang tanpa dilahirkan dari induknya itu apa? Ularnya Nabi Musa. Nah, kita yang terakhir apa Bapak Ibu? Yang kelima apa nih? Dari 6 pertanyaan pendeta itu tadi. Biasanya kita hari raya Idul Adha itu apa Bapak Ibu? Nyembelih kambing, nyembelih unta, nyembelih sapi. Wonten kisahnya. Jadi makhluk yang kelima itu yang tidak dilahirkan dari ibunya itu siapa? Apa? Yaitu apa? Kambingnya pengganti Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ismail itu digorok Pak Ismail sebelum digorok itu muncullah kambing yang akan digantikan posisinya Ismail. Jadi syariat hari raya Idul Adha sekarang ini itu bukan nyembelih putra putri ini, bukan nyembelih anak Edi, tapi nyembelih kambing. Jadi kambingnya dulu yang pertama menjadi syariat hari raya Idul Adha itu adalah kambing yang langsung Allah ciptakan di setiap waktu itu juga. Jadi mau disembelih dulu oleh Nabi Ismail itu muncullah kambing. Nah, kambing itu yang sebagai makhluk di bumi yang tidak dilahirkan. Setuju Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu belum wadus dicentang. Jadi mimpinya itu kan Nabi Musa ngapa Bapak Ibu? Mimpi nyembelih anaknya waktu di Mekah. Nah, setelah 4 pertanyaan itu, kemudian dari 3 pendeta itu Bapak Ibu sekalian itu beriman pada atau mungkin bersyahadat, beriman bahwa agama Islam ini agama benar karena rentetannya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dalam kitab Taurat pun itu sama betul. Jadi dari 3 pendeta itu 2 diantaranya itu masuk Islam. Agamanya itu dari Nabi Adam sekarang itu sama, inna dina indallahi Islam, karena sesungguhnya agama Islam ini agamanya Allah, dari agamanya para nabi. Jadi dari 6 pertanyaan ini 4 diantaranya itu membuat 2 pendeta itu Bapak Ibu masuk Islam. Nah, mungkin 2 pertanyaan yang selanjutnya apa nih? Yang terakhir apa Bapak Ibu? 2 kan ada 6. Yang terakhir nih, tadi sudah ada 5. Jadi 5 pertanyaan itu mampu mengislamkan atau masukkan Islam para pendeta itu 2 diantaranya, diantara 3. Nah, kemudian yang 1 tadi kisahnya para pemuda yang mengamankan imannya dalam 2, kisahnya Ashabul Kahfi. Nanti kita lanjut di pertemuan yang ada kan Bapak Ibu sekalian, masih harus bersabar ya Bapak Ibu. Nanti kita bersambung, nanti dilanjut ke depan nanti insya Allah kalau misalnya Allah berkenan, Allah mengizinkan, nanti kita lanjut. Ini mungkin sudah lewat. Nanti insya siap nanti dilanjut kerja. Dan yang pertanyaan tadi, pas 1 pendeta itu belum masuk Islam. Nanti di akhir belum masuk Islam atau enggak? Nanti kita
stay tune di Ahad besok depan, Ahad pekan depan. Enten nggih Bapak Ibu ya. Jadi di antara 6 pertanyaan tadi, 5 di antaranya mampu mengislamkan 2 pendeta itu. Karena dalam riwayat itu Yahudi itu ingin konversi Islam betul kan, ragul belum Islam ya. Jadi orang tahu belum tenan lebih Islam. Karena memang mengingkari, karena yang dipingin kaum Yahudi itu Nabi terakhir itu di jalurnya kaum Yahudi. Jadi di sini Nabi Islam bukan kerso, tidak mau jalurnya Nabi terakhir itu Nabi dan Rasul itu dari Ismail. Jadi sampai sekarang keturunannya itu tidak mau mengakui Islam karena hidup bapakmu, itu bapakmu di sini Nabi terakhir jalurnya sekolah Islam. Kata Bapak Ibu sekalian, Pak Ampun boleh mohon salah khilaf kata, perilaku dan kolon sekali. Pak Ampun nomor 50 bedanya kalau begitu lali jalan lali waktu Pak Ampun sangat. Pak Ampun lagi Bapak Ibu ya. Jadi saya cukup, terima kasih. Nanti kita insya Allah dilanjutkan di pekan depan. Insya Allah berkenan untuk mengizinkan. Malusun Pak Ampun kepada tulisan mengenai lepasnya Pak Ampun semua pasangan mengenai lepas Ampun ya. Malusun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.